Perkenalkan, nama saya Dresya Ranggani, NIM 2020-2019-014, dan sekarang kita akan membahas gaya apung aplikasi PD Order 2 bagian 2. Dan berikut adalah soalnya. Jadi diberikan sebuah prisma trapesium sama kaki dengan panjang sisi trapesium yang sejajar berturut-turut adalah R meter dan S meter, serta tinggi trapesiumnya adalah T meter. Prisma tersebut mengapung dalam sebuah kolam cairan yang memiliki kerapatan ρ dengan posisi tingginya sejajar dengan garis vertikal. Prisma tersebut kemudian digerakkan dengan cara memindahkannya sejauh x 0 meter ke atas dari posisi keseimbangannya. Kemudian tentukan PD yang mengatur pergerakan selanjutnya dari prisma tersebut. Jadi diketahui prisma trapesium sama kaki dengan panjang sisi sejajar trapesium adalah R meter dan S meter, tinggi trapesium T meter, dan ρ-nya adalah kerapatan cairan. Prisma tersebut tingginya sejajar dengan garis vertikal dan dipindahkan posisinya sejauh x 0 dari posisi keseimbangan ke arah atas, ya, ini ada ke atas seperti itu. Ditanya persamaan diferensial yang mengatur pergerakan selanjutnya dari prisma tersebut. Nah, di sini diberikan dua kondisi prisma, yaitu pada saat posisi setimbang dan pada saat posisi tidak setimbang. Nah, kita bahas dulu yang pada saat posisi setimbang. Nah, di sini teman-teman lihat di sini ada H gitu. Ada H. H ini adalah tinggi prisma yang terendam pada posisi kesetimbangan gitu. Jadi yang dilihat jadi H ini hanya menyimbolkan tinggi prisma yang terendam gitu ya. Nah, kemudian untuk posisi yang tidak setimbang, di sini prismanya itu terlihat naik ke atas karena dia digerakkan ke atas sejauh x 0 gitu. Karena digerakkan ke atas sejauh x 0, maka H ini akan dikurangkan dengan x 0 gitu. Jadi H adalah tinggi prisma yang terendam pada posisi kesetimbangan dan x 0 adalah jarak pergerakan prisma dari posisi kesetimbangan. Nah, kita masuk ke dalam langkah-langkah penyelesaian. Untuk langkah yang pertama, dikarenakan benda dalam keadaan terapung dan dalam posisi setimbang, maka gaya yang bekerja pada prisma tersebut bisa kita ilustrasikan dengan gambar seperti berikut ini. Jadi gaya apung ini kan di sini kan bendanya terapung. Nah, kalau bendanya terapung itu, maka gaya apung ini akan sama dengan W atau berat benda. Atau kita bisa sebut gaya apung dikurangin dengan berat benda ini akan menghasilkan 0 gitu. Jadi gaya apung sama dengan berat benda seperti itu. Jadi di sini gaya apungnya itu apa? Gaya apungnya itu adalah ρ dikali G dikali volume terendam, sedangkan W-nya atau berat bendanya adalah massa dikali gravitasi. Sesuai dengan keterangan yang sudah dijabarkan ini. Nah, M massa benda dalam bentuk kilogram bisa gram disesuaikan dengan soal. Kemudian G adalah percepatan gravitasi meter per second kuadrat. Kemudian H adalah tinggi benda yang tercelup dalam air atau dalam satuan meter ya, karena di soal kita menggunakan meter. Kemudian untuk yang langkah kedua, hitung resultan gaya yang bekerja pada prisma jika prisma tersebut berada dalam kondisi setimbang. Nah, yang L1 ini, langkah 1 ini adalah ilustrasinya. Yang langkah 2 adalah kita akan menghitung resultan gaya pada saat prisma dalam kondisi setimbang. Jadi gaya apung ini kan akan sama dengan berat benda, karena kan prisma tadi kan terapung, sehingga gaya apung sama dengan berat benda. Nah, berarti ρ dikali G dikali volume terendam sama dengan M dikali G. Nah, volume prisma terendam ini adalah jumlah sisi sejajar trapesium dikali tinggi trapesium dibagi 2 dikali H, tinggi prismanya. Tinggi prisma ini hanya yang terendam saja, yang H ini. Jadi H ini adalah tinggi prisma yang terendam, seperti itu ya. Berarti kita substitusi menghasilkan persamaan ini. Jadi Mg sama dengan ρ dikali G dikali jumlah sisi sejajar trapesium dikali tinggi trapesium dikali H prisma yang terendam dibagi 2, seperti itu. Untuk langkah yang ketiga, kita akan mulai masuk ke dalam kondisi tidak setimbang gitu. Nah, langkah ketiga ini apa sih? Prisma tersebut kemudian digerakkan ke atas sejauh x 0 meter dari posisi setimbang, berarti kan dinaikkan. Berarti di sini prisma sudah tidak lagi dalam posisi setimbang, berarti atau bisa dikatakan prisma dalam kondisi tidak setimbang seperti itu. Nah, maka resultan gaya yang bekerja pada prisma tersebut menjadi F apung sama dengan berat benda, karena benda tersebut masih terapung ya. Jadi walaupun prisma tersebut dalam kondisi tidak setimbang, tapi ternyata prisma tersebut masih terapung, sehingga kita bisa menentukan di sini gaya apung sama dengan
berat benda. Nah, kemudian rho dikali G dikali volume terendam, volume prisma terendam sama dengan M dikali G. Nah, kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan M kali G menghasilkan rho dikali G dikali volume prisma terendam dikurangin M kali G sama dengan 0. Kemudian kita substitusi volume terendam dengan jumlah sisi sejajar trapesium dikali tinggi trapesium dibagi 2 dikalikan dengan H min X0 gitu. Sesuai dengan ilustrasi ini. H min X0 seperti ini ya. Kita substitusi menghasilkan persamaan ini. Kemudian kita masuk ke angka 4. Berdasarkan hukum 2 Newton, maka Mx double aksen sama dengan rho dikali G dikali jumlah sisi sejajar trapesium dikali tinggi trapesium per 2 dikali H min X0 min Mg gitu. Jadi ini kita akan sama dengan di sini akan sama dengan Mx double aksen gitu ya, menghasilkan ini. Nah, kemudian kita jabarkan menghasilkan persamaan yang kedua ini. Rho dikali G ini akan rho dikali G dikali jumlah sisi sejajar trapesium dikali tinggi trapesium dibagi 2 ini akan kita kalikan masing-masing ke H dan masing-masing ke min X0 menghasilkan persamaan yang kedua ini. Nah, kemudian Mg ini kan ada Mg, kita akan substitusi, kita akan ganti Mg ini dengan persamaan ini. Persamaan di langkah 1, Mg sama dengan rho dikali G dikali jumlah sisi sejajar trapesium dikali tinggi trapesium dibagi 2 dikali H atau tinggi prisma yang terendam. Kita ganti Mg-nya dengan yang tadi di langkah yang pertama menghasilkan persamaan ketiga. Nah, teman-teman, kita lihat di persamaan ketiga, ternyata ada yang bentuknya sama loh. Bentuknya sama. Apa sih yang bentuknya sama nih? Ini akan kita coret ya. Ini ternyata sama dengan yang ini. Nah, berarti sisanya hanya ini. Yang saya lingkarin ini ya, sisanya hanya ini. Nah, sehingga kita menemukan persamaan keempat. Nah, berarti kemudian kita kita sederhanakan lagi menjadi ini seperti ini ya. Seperti ini, berarti kedua ruas kita bagi dengan massa atau M, berarti tinggal X double aksen sama dengan min rho dikali G dikali X0 dikali jumlah sisi sejajar trapesium dikali tinggi trapesium dibagi 2M. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan rho dikali G dikali X0. Ini yang panjang ini, kita kedua ruas kita kurangkan dengan ini. Menghasilkan persamaan yang terakhir ini. Nah, PD tersebut mirip dengan PD penyelesaian homogen gitu ya. Jadi kita akan selesaikan dengan PD penyelesaian homogen orde 2. Nah, kemudian langkah 5, jadi PD pergerakan atau persamaan diferensial pergerakan selanjutnya dari prisma tersebut adalah X double aksen plus jumlah sisi sejajar trapesium dikali tinggi trapesium dibagi 2M sama dengan H. Nah, jadi kita ketemu hasilnya ini. Nah, ini adalah hasil akhir. Kesimpulannya, kita bisa mencari persamaan pergerakan selanjutnya pada suatu benda yang terapung dengan materi persamaan diferensial orde 2 dengan penyelesaian homogen. Jadi persamaan diferensial orde 2 ini kita bisa aplikasikan untuk menemukan pergerakan benda selanjutnya pada materi gaya apung. Jadi ketika benda tersebut terapung, kemudian kita angkat ke atas atau kita gerakan ke bawah, seperti apa sih persamaan pergerakan selanjutnya? Nah, kita bisa tentukan melalui persamaan diferensial orde 2 dengan penyelesaian homogen seperti itu. Terima kasih teman-teman.